Oke guys, halo, halo, selamat siang. Ya, balik lagi di channelnya Badol Mata Vlog. Yes, boom. Kali ini, as you can see, gua mau ngetes Pulsar 200 NS. Ini Pulsar 200 NS ini yang versi pertama deh. Kalau yang versi kedua udah ada ininya, undercoil. Ini dia undercoilnya beli. Enggak, ini sih ini harusnya nggak begini deh, mentok. Terus sama dia udah ada mudguardnya. Tapi ini nggak ada, dia cuma beli ini doang nih. Oke, dari segi look ini gede ya, padat gitu loh. Ini kondom bukan tangkinya. Oh kondom. Ya kondom. Terus nggak ada spion. Yap, nggak ada spion. Ini adalah Pulsar 200 NS. Dia 200 cc, satu silinder dan anaknya Kawasaki. Kawasaki Pulsar. Kayaknya ada nih tuh. Kawasaki Bajaj. Bukan Pulsar deng, Bajaj. Terus dari look kayaknya nggak ada yang diganti sih, cuman ini doang nih. Ini apa, bar end ininya. Terus ini deh unik, handlebarnya belakangnya dibalik jadi begini. Bisa ya. Untuk knalpotnya Elmer. Shocknya juga diganti. Sama apa lagi, kayaknya nggak ada lagi deh. Kita langsung naikin aja. 170-an gua jinjit. Sebenarnya ini kayaknya jinjitnya gara-gara jok deh. Gua agak ngangkang. Lampu pass light, terus high beam, low beam, lampu sen, klakson. Ini apa nih? Kayaknya hazard deh. Dia pasang sendiri. Kill switch, starter. Ini kayaknya nyala deh. Oh iya nyala tuh. Dia nyala, engine cut-nya, terus starternya, high beam, low beamnya, lampu sennya sama ininya. Iya. Yeah. Terus di sini ada lampu netral. Lampu sennya satu indikator kanan kiri, ada lampu tanda ini nih, kelistikan api, aki. Ada high beamnya nyala walaupun mesinnya mati. Indikator mesin, suhu nyala ya. Terus ini sampai 12.000 rpm, limitnya di 9.000. Ada jam, speedometer, tachometernya analog. Kita nyalain aja. Oke. Ada rpm limitnya. Shift like-nya. Waduh. Keras ya. Koplingnya keras. Lebih keras daripada si Uti. Cuman pendek sih. Ya, mati. Berarti gasnya harus gede. Aduh. Posisi ridingnya tegak. Tegaknya enak sih. Waduh, ini headlampnya goyang-goyang. Ada indikator bensinnya juga, cuman kurang indikator gira aja. Oh ya, by the way, ini motornya Adam. Thank you Adam udah minjemin. Jadi gue cuma pengen ini aja sih, naik motor ini tuh. Bentar, tutup visor. Oke. Kalau gue mau ngetes motornya tuh cuman buat perbandingan sih. Waktu itu kan gue ngetes KTM Duke kan, KTM Duke 200. Terus banyak yang komen, gue katanya cobain dong Pulsar 200 NS, feel ridingnya sama. Kalau dari segi mesin kayaknya ya iya sih, namanya juga sama-sama 200 cc, terus satu silinder. Terus kalau misalnya dari feel ride-nya, menurut gue lebih tegakan ini. Stangnya kayaknya lebih tinggi daripada ini deh, daripada Duke. Cuman kayaknya sama sih ininya, feel ride-nya gitu. Bedanya kalau Duke itu kayaknya lebih kecil kan depannya tuh lebih kecil. Jadi kayak buat manuver tuh kayaknya enak gitu loh, kayaknya enteng kesannya. Wih. Oh ini nikungnya boleh juga loh. Shocknya ya sedikit empuk, tapi nggak bisa dibilang empuk juga. Dari joknya sih enak, joknya empuk. Oh enak sih. Buat beloknya stabil, dia nggak goyang-goyang. Kita coba aja dulu. Tuh kan, enak loh. Nggak goyang-goyang dia, nurut aja gitu. Cuman ini sih headlampnya nggak enak. Headlampnya geter-geter. Kita coba tarik ya. Agak lama dia. Agak lama narik di atasnya. Dia jambak banget di bawahnya. Tuh, buat nikung enak loh. Wah, sabi nih. Buat nikung sabi. Keren. Enak. Buat perpindahan kikinya halus sih. Cuman ininya aja nih, koplingnya berat.
Cuma kayak buat macet-macetan juga masih bisa diterima lah, soalnya koplingnya pendek sih. Tapi ini suspensinya masih friendly lah kalau buat harian. Enak kok, soalnya joknya juga empuk, kebantu lah. Paling ini doang nih, aduh, lampu sennya nggak pakai wear gini ya. Kayak Z2,5 gitu deh. Dia kan di atas ini. Materialnya tuh kayak bukan yang keras gitu. Oh ya, ngomongin materialnya, build quality-nya oke sih. Build quality ininya ya, plastiknya ya, dashboardnya. Terus ini speedometernya tuh gede, lebar, kayak gagah aja gitu, gede. Which is gue suka, cuman gue nggak suka ininya doang nih, membel speedonya. Enak buat ininya, buat beloknya enak. Nah, kita lurus. Kayak enak kan nih, beloknya enak. Ini motor sabi nih, kalau misalnya gua bawa buat touring, buat bawa jalan jauh, enak nih posisi ridingnya. Yo, sip. Netralnya, iya. Iya. Netralnya mana? Agak susah netralnya. Atau mungkin karena gue punya yang belum biasa. Ini ada tempat buat minum. Iya. Tapi ininya getar loh. Tuh, takometernya getar. 3, 2, 1, jalan. God, enak sih 80, tapi tadi kok kerasanya kayak kenceng deh, kenceng banget. Perasaan gua doang kali lah. Oke, paling di video ini ya video test ride biasa aja lah ya. Gua nggak terlalu muluk-muluk banget kalau misalnya buat ngulik motor ini. Sebenarnya juga test ride-nya cuma buat ngebandingin gua naik super ini, super. Kok super sih? Naik ini KTM Duke 200. Dan ya, ternyata emang feel ride sama tarikannya emang mirip sih, nggak jauh-jauh beda. Aduh. Oke, kita balik lagi ke me time karena emang gua lagi pada nongkrong di me time. Metronya susah. Iya. Sialan. Metronya susah. Matiin aja dah. Kesel gue. Lampu belakangnya tuh, gue demen sama lampu belakangnya sih, sama bodi belakangnya. Terus ini split sini begini, dia terpisah cuman nempel gitu, nggak ada jaraknya gitu. Terus ini ada air radiatornya sih kelihatan nih, ada ininya. Oke guys, paling sampai situ aja untuk gua test ride motor ini. Ini motor enak, buat nikungnya stabil, terus tarikannya oke, ada. Cuman kadang tadi gue ngerasanya gitu deh, tarikan atas tuh kadang suka ngejambak sendiri gitu. Ya udahlah, paling videonya sampai situ aja. Hope you like it, hope you enjoy it, and I will see you guys on my next coba. Bye bye. Capek. Enak. Nggak jauh beda ternyata.